Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khotimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali untuk membahas kitab Ayyuhal Walad, kitab yang berisi nasihat-nasihat dari seorang ulama besar, yakni Imam Al-Ghazali. Baik, Ayyuhal Walad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Nasihat ini diambil dari salah satu hadis Rasulullah SAW, di mana malaikat Jibril menasehati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis tersebut oleh Imam Al-Ghazali dinasehatkan kembali kepada muridnya. Baik, isma syi'ta, isma syi'ta, apa artinya? Hiduplah sesuka. Lek basa Jawa nih, uripo sakarepmu. Penak lek ngomong ngono kuwi. Uripo sakarepmu. Hiduplah sesuka. Kata-kata ish itu al-hayat, kehidupan. Hiduplah sesukamu fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau itu akan mati. Gak enak model ini. Uripo wisakamu, awak bakal mati. Nah, yang perlu kita garis bawah itu antara hidup dan kematian ini hubungannya apa? Kalau kita kan sudah paham ya Bu ya Bapak,
hiduplah sesukamu maka sesungguhnya kamu mati nantinya itu. Maksudnya piye? Karena memang kita ini sebagai orang iman, sebagai orang yang bertauhid, yakin bahwa mati itu sudah menjadi bentuk kepastian yang nantinya kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sebenarnya bagi orang yang punya logika sehat, orang yang punya akal sehat, kalau dikatakan uripo sakarepmu awakmu bakal mati, itu seharusnya dia berpikir, oh iya le saya itu hidup sakarepe dhewe, engko pertanggungjawabane di akhirat itu lo apa? Kan gitu kan akhirnya seharusnya. Tapi ngono kuwi wae sing lali. Ibu bapak, dulu pernah saya bilang ada yang dihisab, ada yang dihisab. Ada berapa toh yang dihisab? Ada berapa perkara terutama yang dihisab oleh Allah, Bu? Dalam ada berapa, Bu? Terus lali ngomongnya. Wong sing nyatet durung karo eling. Pesta eling meneh. Konteks ish masih fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu maka sesungguhnya kamu akan mati. Ketika kita sudah mati, masuk pada ranah apa namanya? Alam barzah. Di alam barzah itu sendiri kita sudah mengalami siksa atau nikmat. Nanti berikutnya kita akan ketemu dengan yaumul ba'ats. Apa Bu yaumul ba'ats? Hari di mana kita dibangkitkan. Setelah itu apa lagi? Yaumul mahsyar. Kita akan dikumpulkan terus dari siji, dari manusia yang paling pertama sampai manusia paling terakhir, dari golongan jin ataupun manusia dikumpulkan di mahsyar. Setelah dikumpulkan di mahsyar ada lagi yaumul hisab. Dihisab. Apa yang dihisab? Kata Nabi Muhammad SAW, yang dihisab itu an umrihi fima afnahu. Tentang apa, Bu? Umurnya itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Berarti gini, semakin panjang umurnya, hisabnya juga semakin panjang. Gitu toh? Jenengan kepingin umur panjang atau pendek? Pingin panjang. Ya berarti ya siap-siap untuk mempertanggungjawabkan umur yang panjang itu. Oh gak panjang-panjang amat. Terus maksudnya gak panjang-panjang amat ini piye gitu. Yang terpokok sebenarnya adalah umur itu gawe apa? Umurnya pendek tapi orangnya soleh kan bagus. Lek umur itu soleh bermanfaat kan ya api. Tapi lek umur wis cendek gak soleh, mek toleh tok, gak iman, terus apane yang dipintai, apanya yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu an umrihi, umurnya itu digawe apa wae. Jenengan yang sekarang usianya sudah di atas 60 tahun itu, Masya Allah, berarti rodok dawa iki sampai. Usia saya 48, enggak tahu kok mati ini tanggal apa ya? Ya, lek niru Kanjeng Nabi ya swidak telu. Berarti lek swidak loro kurang setahun. Lek swidak telu saiki niru Kanjeng Nabi ya wis siap. Ya. Selain umur yang dihisab apa, Bu? Pak anjasadihi, yakni tentang tubuhnya, fisiknya ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Fisik yang sudah diberi oleh Allah itu gawe apa? Fima afnahu juga sama.
Dikai meripat gawe apa, dikai tangan gawe apa, gawe sikile gawe apa, dikai ganteng, dikai ayu, kira-kira disyukuri apa ora. Nomor 3 apa Bu yang dimintai? Apa? Ilmu. Ilmunya itu pun juga diminta pertanggungjawaban. Jangan seperti Bal'am bin Baur itu dikai ilmu luar biasa Bal'am. Tapi dia tidak mensyukuri nikmatnya ilmu, bahkan dia meninggalkan ilmu sendiri. Kita dikai ilmu. Kemudian apa lagi? Harta. Jadi jenengan semakin pinter, hisabnya juga semakin berat. Lah jenengan ini milih pinter apa gak pinter kan? Lah milih pinter yo siap-siap, hisabnya yo abot. Tapi lek gak pinter yo repot. Karena persentase orang yang ibadah tanpa ilmu itu, persentase tidak diterimanya amal itu juga semakin besar karena ibadahnya salah kabeh. Nomor 4 masalah harta. Lek harta itu double yang ditanya sama Allah. Dari mana? Min aina ila aina. Ditakoni hartanya dari mana dan untuk kemana. Jadi wong iku lek semakin sugih, orang itu kalau semakin kaya, maka hisabnya juga semakin berat. Jenengan minta sugih apa melarat? Minta sugih berarti siap-siap ngono lho. Wis umure dawa, sugih, pinter lho lah. Hisabe ya apa modele? Wis gak karu-karuan. Wis dadi masih tahu sakarepmu, urip sakarepmu wis. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati. Diminta pertanggungjawaban dengan masalah hidup itu. Akhirnya apa? Kalau kita punya logika yang baik, punya berpikir yang baik, kita akan mikir iya lek ngono aku kudu ngati-ngati. Saya harus berhati-hati, langkah sak langkah, ngecap sak ngecap, ngomong sak ngomong. Itu kudu hati-hati karena masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Jenengan siap kok mati? Hari ini siap mati? Oh, tidak siap. Kenapa kok gak siap? Yang mau nyamini lapo kok gak siap? Loh, pertanyaan saya kan real loh Pak. Bener. Siap apa enggak sih hari ini meninggal? Jenengan mengatakan tidak siap, siap gak siap ya kudu siap, gelem gak gelem ya kudu gelem. Lo tenanan, mari ngaji ini baru mulai mati piye? Ya samina wa ta'na. Masalahnya nanti setelah mati kita iku lho sangune wis ana. Ditakoni karo malaikat mungkar nakir man rabbuka gak iso jawab. Ditakoni man nabiyuka sapa nabimu gak iso jawab. Masya tala dibocorni karo Pak Mudin jawabane. Iya, masa dibocorno jawabane. Lek kalau memang toleh ya tolak-toleh gak iso jawab pertanyaannya mungkar nakir. Insya Allah mudah-mudahan kita ini bisa menjawab pertanyaannya mungkar nakir insya Allah. Tergantung amal soleh panjenengan. Ya, kalau sudah ngaji seperti ini, orang mung syukur dirungokne tok, orang mung syukur dicatet tok. Tapi kok boleh gak diwaca, apa maneh gak diamal nih, masya Allah. Tapi saya yakin kok jenengan ini wajah-wajah surga insya Allah. Wajah-wajah orang-orang yang soleh insya Allah. Wes nomor 1 ku mau. Nomor 2 apa? Wa ahbib man syi'ta. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah
siapapun yang kamu pingin. Kamu kate seneng karo sapa wae, terserah, silahkan. Silahkan. Fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Jenengan sewenenge model kaya apa, engko dong-dongi ya mesti pisah. Ibu, bapak, jenengan tak takoni. Ibu dhisik. Jenengan itu kepingin yang meninggal, jenengan dhisik apa suami jenengan dhisik? Cek jawab sing jujur. Cek ibu-ibu dhisik. Jenengan itu inginnya itu jenengan dhisik sing mati atau bojone jenengan dhisik sing mati? Ndak sing duwe. Ibu. Jenengan pengen yang meninggal suaminya dulu. Jenengan pengen hidup dhisik. Oh selain ngono sing mati bapaknya dulu aja, saya keri-keri. Nah kalau bapak yang jenengan pengen yang meninggal itu bapaknya jenengan dhisik apa istri jenengan dhisik? Lek ngono iku jenengan gak iso jawab, Ben. Alasane opo modele ngono kuwi? Wong kadang kala kuburane durung garing wis lirak-lirik. Lah, jenengan mencintai siapapun. Pas ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, itu namanya Umar bin Khattab itu bawa pedang keliling. Siapa yang bilang Muhammad meninggal akan aku pegal kepalanya. Karena saking sedihnya, saking cintanya kepada Kanjeng Nabi, dari itu Kanjeng Nabi itu meninggal. Keliling Umar bin Khattab itu membawa pedang. Siapa yang bilang Muhammad meninggal? Saya bacok. Memang kita paham namanya Umar bin Khattab itu orangnya begitu. Abu Bakar ada yang berani ngaruh-ngaruhi Umar bin Khattab, muring-muring model ngono. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang, "Hei Umar, kalau kamu menyembah Allah, dia tidak akan pernah mati. Tapi kalau kamu menyembah Muhammad, dia bisa mati." Sadar jenenge uang itu mesti mati. Makanya tadi sudah bilang, wis siapa lek kira-kira setiap saat dicabut nyawanya oleh Allah. Cinta tenanan karo bojone dodonge kok ya jenengan ya bisa. Cinta karo anake dodonge kok ya bisa. Itu sudah jadi sunnatullah. Makanya kita mencintai makhluk itu jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Gusti Allah. Saking cintane karo bojo sampai gak Jumatan. Saking cintane karo putune sampai direwangi gak ngaji. Ana wong ngene-ngene. Walah. Ingat bahwa kalau kita mencintai seseorang pasti kita akan berpisah. Terus apa lagi? Wa'mal masyita. Silahkan kamu melakukan apapun yang kamu pengen. Kalau tadi hiduplah sesukamu, kalau ini diperkuat lagi, lakonono amal sakarepmu. Katanya Pak Uwong, katanya nempelin uang sakarepmu. Tapi ingat, fa innaka majziyun anhu. Fa innaka majziyun bihi. Maka sesungguhnya engkau itu akan dibales. Masih ingat ayatnya, Bu? Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dzarrah itu apa toh, Bu? Nah, ya jenengan hafal ayate, kudu ngerti maksudnya. Dzarrah itu apa toh? Fa may ya'mal mithqala dzarratin. Dzarrah itu kan sesuatu yang paling kecil.
Sesuatu yang paling cuwilik itu dzarrah. Apa sesuatu yang paling kecil? Ya setelah tidak tahu lah, jadi mengartikan itu. Sekecil apapun jenengan ngelakoni keapian pasti dibales oleh Allah. Tapi sebaliknya, jenengan saya melakukan sekecil apapun kejelekan itu pasti dibales. Kalau jenengan suka mempersulit orang, pasti jenengan juga akan dapat dipersulit oleh Allah. Lain jenengan senengan ngamplengi uang, jenengan pasti nanti saya yakin juga akan dikamplengi karo wong. Kalau kita itu suka menjelek-jelekkan orang, saya yakin nanti juga akan dijelek-jelekkan juga oleh orang. Itu Allah, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu suka ngerasani orang, yakin saya jenengan juga akan dirasani wong. Betul, itu tuh sudah. Saya tidak mengatakan itu hukum karma atau tidak, tapi ayatnya begitu. Sopo sing nandur ya dhek sing panen. Le nandur keapian ya mesti panene api, le nandur keelekan mesti panene ya elek. Wis jenengan kari milih sing ndi. Dan ternyata nanti amalan yang kita lakukan wa'mal masyita, nanti setelah yaumul hisab ada namanya yaumul mizan. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Kita ini kadang-kadang bolak-balik maca surat Al-Qari'ah tapi ya gak dong. Bu, timbangan amal jenengan Bapak, timbangan amal jenengan iki kira-kira akeh ndi karo sing elek. Akeh ndi. Dan amal yang menurut kita baik, amal yang kita lakukan menurut kita kan baik, kira-kira nanti bisa nyantol di timbangan apa enggak. Itu yang harus kita pikirkan dengan kalimat wa'mal masyita fa innaka majzun. Jangan-jangan amalan baik yang menurut kita baik itu tidak nyampe ditimbang sama Allah karena sudah diberikan kepada orang lain atau bahkan sudah digugurkan oleh Allah. Dong-dongi pas ketika ditimbang sing ono mung perbuatan jelek. Saya kalau ngaji al-hikam itu tak bilangin orang-orang, jangan kemelinti dengan amalan baik yang sudah dilakukan, karena kita tidak tahu amalan yang kita lakukan itu diterima atau tidak. Kita kadangkala terlalu pede, terlalu percaya diri, amalan kita diterima sama Allah. Pak, jenengan ojo meden-medeni, gak meden-medeni ya. Menakut-nakuti memang saya. Oh jenenge ngaji iku lek gak diweden-wedeni kadangkala yo menggo ae. Saya lek ngomong ngaji gak iso guyon. Lek guyon tok oleh apa kira-kira. Ya, oke, jenengan ngaji pengen sing guyon apa sing serius? Serius. Kepengin sing dawa apa sing cendek? Lek dawa ya lek dawa lek mlebune separuh ya ora enak. Tapi lek cendek mlebu kabeh ya enak. Jenengan milih sing ndi? Dawa tapi mlebu kabeh. Insyaallah. Ini tadi dari makalah yang model seperti ini nasi sudah berapa yang masuk? Clear ya? Jadi silakan ngelakoni sembarang kali terserah wis. Tapi eling, semua itu akan dibales. Ngeplak ya dikeplak, nempeling ya ditempeling, jejak ya dijejak, ngekei engko ya mesti dikei. Itu saja.
Jenengan menamakan itu apa? Hukum karma. Dalam Islam tidak ada istilah hukum karma. Tapi ayatnya itu menunjukkan lece wili api ya balasannya cili api, cili elek ya balasannya ya ono. Itu kira-kira. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wis uripo sakarepmu bakal mati. Tresnanono wong sakarepmu bakal pisah. Ngamal sakarepmu bakal dibales. Wis itu. Ini Pak, insya Allah nasihat ini kalau betul-betul kita tancapkan dan kita renungkan, mudah-mudahan kita bisa berhati-hati. Dari 3 ini yang sudah kita amalkan yang mana? Kalau sudah semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan oleh Allah terus diistiqomahkan. Lai durung diamal nih, mumpung durung telat, mumpung durung dipisah nyawa kita dengan tubuh ini, ayo sama-sama. Maka pentingnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu pentingnya di situ. Ono lali-laline dielingno karo dulure sesama muslim. Wis ya Bu, Bapak lanjut di nasihat yang berikutnya. Sebelum masuk ke nasihat yang berikutnya, ada yang perlu didiskusikan atau tak lanjut dulu baru diskusinya di akhir-akhir? Lanjut aja ya. Baik. Oke. Kadang-kadang di dunia itu berbulan tidak juga dalam itulah Allah itu. Jadi umpamanya di dunia kita melakukan maksiat, di dunia oleh Allah dikei siksaan. Apakah di akhirat tetap begitu? Iya. Banyak model-model contoh. Fir'aun itulah jahat loh. Fir'aun itu kan ya kafir, didelep-delepnya ning laut mati. Kira-kira Fir'aun itu nanti di akhirat dihisab, diazab apa enggak? Ya tetap diazab. Itu hukumannya seperti itu. Kalau kita berbuat baik di dunia oleh Allah ya dikei api. Contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, dia itu akan dijadikan setiap kesulitan, kemudahan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apakah kalau sudah dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka nanti di akhirat tidak dikasih surga? Ya dikasih tetap. Di dunia ya dikei balasan api, ning akhirat ya dikei balasan api. Milih di jenengan. Ada orang yang tidak pernah taat sama Allah di dunia dan disiksa, nanti di akhirat disiksa meneh. Itu Allah, itu kehendaknya Allah, dan itu adalah keadilannya Allah. Tinggal kita memilih sing api apa milih sing elek. Kalau orang yang sadar, orang, mohon maaf pakai bahasa rada kasar, nek wong sing waras mesti milih sing api. Clear gitu Bu? Oke. Ada lagi? Ini ada pesan begini. Jadi pahala itu nanti balasannya itu di akhirat. Sedangkan kalau di dunia itu berkahnya belum besar. Oke, baik. Saya tetap memakai dalil tadi itu ya. Jadi memang ada kalimat apa namanya? Tadi itu yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti di ayat-ayat berikutnya, di ayat yang keempat ataupun di ayat yang kelima di surah At-Tolaq, tidak hanya itu. Juga nanti ada kalimat yaj'allahu min amrihi yusra.
Nanti di bawahnya lagi juga akan ada muncul yukaffir anhu an sayyiatihi. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu bukan sekedar barokah, tapi itu memang betul-betul balasannya Gusti Allah. Maka saya kaitkan dengan asma Allah Asy-Syakur. Pernah jenengan membaca Allah itu namanya Asy-Syakur atau Syakirun. Apa artinya Asy-Syakur? Allah itu zat yang maha berterima kasih. Maksudnya Allah itu Asy-Syakur apa? Di kitab fikih Asmaul Husna punyanya Syekh Muhsin Al-Badr disebut Allah itu akan membalas perbuatan yang sedikit dengan balasan yang banyak. Allah itu juga bisa membalas kebaikan-kebaikan itu bighairi hisab. Itu diantaranya. Maka sebenarnya bukan hanya masalah barokah. Allah pun juga bisa membalas itu dengan kehendaknya Allah sesuai dengan asyakurnya tadi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ya dibales, di akhirat juga dibales. Nanti di akhirat orang-orang yang baik yang beriman ini dibales di dunia, nanti di akhirat akan diberi lebih banyak. Kenapa? Allah itu punya rahmat kurang lebih 100 ya Bu. Ibaratnya gitu kata Nabi. Yang 1% diturunkan di dunia, yang 99% nanti diberikan kepada orang-orang beriman di akhirat. Coba buka nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam kitab fikih Asmaul Husna. Kapan-kapan akan kita bahas Asmaul Husna itu di sini. Ya, itu kalau kita belajar Asmaul Husna itu Masya Allah ilmunya luar biasa. Kitab itu saya kaji di Al-Ikhlas Langsung itu juga saya bahas di situ juga. Masya Allah memang Asy-Syakur, kemarin baru Asy-Syakur itu Pak. Jadi bukan hanya sekedar barokah, banyak dalil yang menyebut bukan hanya barokah tapi memang betul-betul itu adalah pahala. Contoh lagi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bil asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf loh ya dari kitab Al-Quran, maka bagi dia 10 kebaikan. Ini pahala atau barokah? Pahala. Dia akan mendapatkan satu huruf, akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan dia itu satu kebaikan akan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Nabi kemudian mengatakan wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi satu alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau jenengan membaca alif lam mim dapatnya berapa? 30 kebaikan. Apakah cukup? Nanti di akhirat ditambah lagi sama Allah. Apa itu? Jadi Nabi bilang iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Loh, ini dua sudah. Di dunia dikasih 10 kebaikan per huruf, nanti di akhirat itu juga Al-Quran yang kita senantiasa baca dan pelajari bisa memberikan syafaat, namanya syafaatus surah. Bisa. Jadi jenengan rugi leka moco Quran, masa kata moco Injil. Ya segitu nih Pak jawaban saya. Itu Allah Asy-Syakur. Namanya apa Bu? Asy-Syakur. Nanti buka lagi Asy-Syakur. Lanjut ya. Apa Bu? Kalau baca Al-Quran ada yang salah diterima atau tidak? Pertanyaan luar biasa. Ibu, la yukallifullahu nafsan illa usaha.
Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi tetap, andai kata umpama jikalau misalnya dia membaca Al-Quran itu segradul-gradul, nanti Rasul sudah menggambarkan ono sing moco wa ta'u, dan ada yang pakai mahirun. Ada dua model di dalam hadis itu. Wa ta'u, apa wa ta'ta itu? Wa ta'ta itu gradul-gradul. Ada namanya mahir. Orang yang mahir ini ma'akirorin baroro, dia beserta malaikat yang pahalanya luar biasa. Tapi yang waya ta'u ini ada lahu ajroni, ada dua pahala dia. Pahala dia sudah punya niat untuk baca Quran, dan pahala dia berupaya untuk membaca sesuai dengan kemampuan. Tapi tetap dia dituntut untuk belajar. Karena nanti kalau kita baca Al-Quran wis ngerti le salah terus gak gelem belajar, nanti arti dan maknanya Al-Quran sudah beda. Contoh, jenengan moco Alhamdulillahirabbil alamin pakai ain, tapi jenengan moco Alhamdulillahirabbil alamin pakai hamzah, terus beda artinya bisa. Kalau yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin, segenap puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Tapi lah jenengan mocone Rabbil alamin, artinya apa? Segenap puji bagi Allah, Tuhannya orang-orang yang sakit. Wis beda malia. Makanya memang lesing dadi imam itu ya belajar Al-Quran, belajar tafsir. Pak, aku wis tuwek, ilatku wis kaku. Ndak apa-apa, belajar terus. Tetap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wis ngerti gak iso tapi gak gelem belajar, itu yang berdosa. Itu gitu ya. Insya Allah Allah paham. Insya Allah Gusti Allah paham. Pasti akan diberi balasan. Insya Allah, tinggal kemauan kita untuk mau belajar atau tidak. Ibu saya 60 tahun itu tak tekak di guru, teko uwit, dibaleni teko Iqra siji, ya apa-apa Bu. Sudah tahu. Dan dengan izin Allah, setelah sekian lama, 1 tahun, 2 tahun, dengan berganti-ganti guru hidup, beliau sekarang sudah bisa baca sendiri. Itu saya bilang sama ibu, bukan masalah umurnya, bukan masalah ikroknya, tapi kemauan untuk mau bisa baca, itu yang penting. Jenengan juga nggak apa-apa, usia 65 tahun sih tetap belajar ikrok, gak usah malu. Gawe opo malu, tapi ternyata malu malah menghalangi dari ridhonya Allah, itu malu yang tidak benar. Wes gitu ya, saya lanjut lagi. Bapak-bapak, ada apa? Biasanya jenengan tanya. Ini tadi masalah apa? Masalah pahala, G. Baik. Di dalam Al-Quran itu Allah menggunakan sawabun, juga menggunakan ajrun, juga menggunakan jazaun. 3 di dalam Al-Quran, diantaranya 3 yang seringkali orang itu memangkas pemahamannya dengan istilah pahala gitu saja. Tapi sebenarnya konteksnya ajrun. Ajrun itu kan biasanya kita sering katakan upah, ya. Sawab itu berarti balasan sing luwih apik. Jazaun pembalasan. Allah menggunakan, diantaranya menggunakan 3 itu, Pak. Maka kalau dalam bahasa kita itu sebenarnya tadi surah apa tadi Bu? Al-Zalzalah. Ngamal mesti ya dikai upah, ya mesti dibales. Itu sebenarnya kata pahala itu dari situ. Sehingga orang pahala paling penak ya itu menerjemahkan pahala ngomong. Pahala itu berarti apa Bu? Ya dibales, ya dikei upah, ya dikei reward,
Apa ribet itu? Iya. Ya ribet ya. Ada orang dia itu ranking 1 tak kasih ribet. Hadiah. Itulah namanya pahala, Pak. Jenengan sholat itu tekun gitu ya. Ternyata oleh Allah dikasih balasan pas ketika jamaah pitulikur. Maru nanti durung meneh dikei surga. Lah surga ini kita sebut jaza. Jenengan dikei apa iku mang? Pahala 27 kali lipat, itulah ajr dan thawab. Itu Allah. Makanya saya bilang kalau Allah itu asyakur, itu Gusti Allah itu balas kebagusan orang itu gak tanggung-tanggung. Saya tanya, ada orang kafir total, dia melakukan kebaikan-kebaikan, sama Allah dikasih balasan apa enggak? Dikasih di mana? Di dunia. Berupa apa? Berupa materi. Di antaranya riwayatnya itu. Sehingga jenengan gak usah gumun lek ono wong kafir tapi suge-suge. Karena di antaranya ada ketika orang yang tidak beriman, ada orang kafir itu kok wapi tenan aku wong loman banyak orang, oleh Allah tetap dibales kebaikan-kebaikan itu berupa materi di dunia dikasihkan. Sekali lagi aja ngomong wonge gak tahu sholat tapi kok sugih, wonge kafir kok sugih, itulah syukur di Allah. Tapi jenengan aja ngono, engko maru gak sholat gak oleh gitu gitu Pak ya. Ini Pak ya, saya tapi nggak mendapatkan pengertiannya pas. Ayatnya ini. Wa muhsinun Walahu ajru inda balasan. iya betul, itu tadi yang saya katakan tadi. Jadi ada dua tapi di situ Pak, balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhum inda rabbihim fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di juz yang pertama itu ajruhu itu ya balasan itu. Ajrun secara bahasa linguistik ya upah itu tadi. Upahnya apa? Ya dikai keapian di dunia, ya dikai barokah, dikai pahala, ya termasuk surga. Makanya tadi sudah saya bilang, orang yang bertakwa itu kan man aslama wajahu lillah wa huwa muhsinun, itu termasuk orang yang bertakwa. Di dunia saja sudah dikasih dia apa tadi? Apa tadi? Ya ja'allahu makhraja. Setiap kesulitan-kesulitan itu dimudahkan. Ini juga ajrun namanya. Apalagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezekinya diberi tanpa disangka-sangka, ini juga namanya ajrun. Apalagi ya ja'alahu min amrihi yusra, umur apa namanya perkara-perkaranya dimudahkan, ini pun juga namanya ajrun. Apalagi yukafir anhu sayyiati, dosa-dosanya juga diampuni, ini juga namanya ajrun. Makanya saya seringkali mengatakan bahasa Arab di dalam Al-Quran itu tidak bisa diwakili dengan bahasa apapun. Sehingga dengan kata-kata falahu ajruhu inda rabbi, di situ ditulis balasan pahala. Yang dimaksud apa? Nah, makanya memang Quran terjemah itu tidak cukup kita pegang saja tanpa dibarengi dengan yang lain. Itulah makanya akhirnya muncul namanya kitab-kitab tafsir. Megang Quran terjemah tok bisa kepleset gak karu-karuan. Dan disitulah pentingnya linguistik, belajar bahasa Arab. Gitu gitu, bukan Arabati genah, bukan. Maka saya kalau pakai bahasa Arab itu mesti mengatakan bahasa Arab, bukan pakai bahasa Arab. Kalau Arab paling dipleset nih, Arab pati genah, ngono balik. Itu gitu Pak. Insya Allah dengan dapat balasannya dari Allah. Selama kita itu aslama wajahahu lillah. Berarti kalau kita mengamalkan suatu amalan aslama wajahu itu ikhlas karena Allah SWT. Kemudian wahwa muhsinun,
Muhsinun itu berarti berbuat baik. Berarti perbuatan baik yang mendapatkan ajruhu inda rabbik itu kudu ikhlas karena Gusti Allah. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Clear? Insyaallah. Agar kita misalnya orang minta tolong pada orang menjaga sesuatu, lalu kita tanya berapa saya butuh berapa, lalu kita berikan apakah terjadi? Ada orang yang kita minta ditolong, setelah selesai kita mau ngasih upah. Ya, kita tanya orangnya dulu, berapa harus beli, terus saya beli lebih apa? Oh, dikasih lebih. Bagus itu, Bu. Jenengan melebihkan. Bila perlu kalau setiap orang kita seperti itu. Umpamane ada orang jualan dawet, jenengan tuku. Pinten Pak dawete? Oh, dawete 7.000, wis kita kayak 10.000. Nah, itu bagus. Jenengan menaruh anak di TPQ ngaji. Dikongkon, ditarik, bayar 10.000. Jenengan kudu ngenyang, kuduan harus ngenyang. Ustaz jangan 10.000, mosok anakku diajari ngaji, diajari sholat, diajari akhlak, diajari tauhid kok mek 10.000, 100.000 Ustaz. Nah itu bagus itu. Lah saiki lho ya anak kate mlebu perguruan tinggi katakanlah begitu, atau mau masuk ke SMA begitu, les IPA, les matematika, les fisika, 1 bulan bisa berapa juta? Itu ilmu dunia. Lah saiki di TPQ orang itu loh, di TPQ ditarik 10.000. Lah kok gini ngaji kok bayar? Ngaji kok bayar? Lah anakmu di belajar les IPA, fisika, matematika pirang juta, sementara di TPQ diajari ngaji, diajari akhlak, diajari maca Quran, diajari sholat, diajari tauhid, 10.000 protes. Lah iso ngenyang. Ya Bu, Ustaz baca 10.000, lah piro? 200.000 Ustaz. Ngono saja, itu sedekah. Makanya deloken yo. Lek orang tua sing nyekolahne anake padahal dia mampu bayar SPP tapi wanyel bayar SPP, delok anake rata-rata lak ruwet-ruwet. Tapi lek tuku pulsa, gawe marung, gawe apa meneh? Wih, der. Delok anake lak ruwet-ruwet. Saya sudah 23 tahun jadi guru, tak amati model-model, ternyata ya ruwet-ruwet aja ya. Kayak tuku rokok ya dal. Kayak SPP padahal sekolahnya sekolah swasta, bayarannya ya teko SPP kuman. Terus diajari bu guru nih, engkau lay anaknya ditegur didik lapor polisi, sungguh meneh. Anaknya mesti ruwet-ruwet gitu loh. Gandungan, kenyataannya memang seperti itu rata-rata begitu. Itu gitu ya, itu pahala. Jangan suka ngenyang begitu gitu. Suka ngenyang gitu, alhamdulillah. Ya. Pak niki bayarane, bu niki susu 2.000, Allah 2.000 gawe jenengan mawon. Itu loh saja enggak ya awake dhewe. Saya ketrepes jadi buwe lagi koyo. Saking medite. Wes kok malin layu rono ndak apa-apa, lanjut. Ayu hal walad. Ayu syai'in hasiluka min tahsili ilmi kalam wal khilafi wat tifi wat dawawin wal ash'ari wan nujumi wal arudi wa nahwi wa tasrifi ghaira tadyi'il umuri bi jalalil jalal. Apa yang bisa menghasilkan untukmu min tahsili ilmu kalam, dari hasil menghasilkan ilmu kalam. Maksudnya apa? Ayu syai'in hasiluka min tahsili, itu maksudnya belajar tenanan, belajar sungguh-sungguh, rekodoyo belajar dari ilmu apa?
ilmil kalam. Apa ilmil kalam itu? Pernah jenengan dengar istilah ilmu kalam? Biasanya orang menyebut dengan teologi Islam. Di dalam kuliah untuk S1 itu biasanya ada ilmu kalam. Di ilmu kalam itu nanti akan belajar tentang bagaimana orang Khawarij, akidahnya orang Khawarij, pendapatnya orang Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, macam-macam. Itu dipelajari di ilmu kalam ini. Itu loh, apakah itu menyia-nyiakan umur? Tidak. Namanya ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari buayan ibu sampai liang lahat. Gak ono enteke kalau kita itu golek ilmu. Min ilmil kalam. Kita belajar tentang bagaimana kalam. Ini Murji'ah begini, Mu'tazilah begini, Khawarij begini, bla 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 bla. Itu penting juga untuk kita pelajari. Kadangkala karena kita tidak mengerti tentang itu, apa itu Mu'tazilah, apa itu Khawarij, apa itu Syiah, Asy'ariyah, Maturidiyah, macam-macam. Kadangkala kita kecemplung dengan akidah-akidah yang tidak benar. Kadangkala kita katut. Dan kita belajar yang model semacam itu pun juga, insya Allah itu bukan masuk kategori menyia-nyiakan umur. Tidak menyia-nyiakan umur. Jenengan sudah memahami tentang itu. Kadangkala katut, nggak ngerti Syiah itu piye, nggak ngerti Jabariyah itu gimana, nggak ngerti Qadariyah. Pak keduhuran Pak, gak nyato ya sebuah menelek model ini. Wal khilafi, belajar tentang masalah khilaf, perbedaan pendapat. Penting nggak belajar tentang fikih ikhtilaf? Kalau dalam bahasa saya, belajar tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu penting nggak Bu? Kenapa jenengan mengatakan penting? Bisa terbuka wawasan, karena ada kelompok-kelompok tertentu itu pakai kacamata kuda. Jenenge kacamata jaran iki. Memakai kacamata kuda, akhirnya pokoknya sak liyane awake semualah kabeh. Dia tidak pernah belajar apa itu ikhtilaful ulama, tidak pernah belajar ilmu khilaf. Wah, ini bahaya model itu. Pokoknya sing gak podo karo awake mesti salah kabeh. Lah itu sebenarnya yang bikin perpecahan di kalangan umat itu bukan perbedaan pendapatnya, tapi yang bikin perpecahan umat itu sikap orang ketika menghadapi, menyikapi perbedaan pendapat. Itu loh yang bikin rusak. Makanya di YouTube itu ada Ustadz A itu, aduh ya Allah, malah bukan memberikan persatuan, tapi memecah belah umat. Itu loh, titik-titik ahlu subhat, titik-titik bid'ah, titik-titik wahabi, titik-titik apa mana? Sing gak pernah ngomong aneh-aneh tentang subhat, bid'ah, wahabi itu Muhammadiyah. Coba jenengan amati mubalik Muhammadiyah. Gak gampang mubalik Muhammadiyah mengatakan ahlu bid'ah. Gak gampang mubalik Muhammadiyah mengatakan subhat. Gak gampang mubalik Muhammadiyah mengatakan wahabi. Tapi coba di sebelah kita apa yang diucapkan? Memang etikanya gitu. Makanya di sini konteksnya Imam Al-Ghazali menyebut, ya belajar tentang ilmu kalam, bahkan juga belajar tentang perbedaan pendapat itu penting. Suatu saat di tempat A sana, sing imami gak gawe kunut. Marono begitu sholatnya selesai, ono ibu-ibu metu teko satir ini nggak usah jadah.
imami dikepui kayak sajadah. Sholat kok orang gawe loh modelin ana wong gini. Di sebelah sana begitu imami maca alhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim, roh niku balik metu meneh masjid dianggap salate gak sah. Jadi ini Wahabi yo opo sih model ini. Jangan begitulah. Makanya penting untuk belajar. Ini akhlak ya, ini adab. Jenengan sama tetangga mungkin berbeda. Lana amaluna walakum amalukum. Prinsip tetap dijaga, tapi menghormati orang yang berbeda itu akhlak. Di sebelah sana lagi, tidak saya sebutkan masjid-masjidnya, diucapin salam gak jawab. Ping pindho diucapin salam gak gelem jawab meneh. Diucapin salam ping telu gak jawab meneh. Ditakoni apa sampean kok gak gelem jawab salam? Jawabnya penak, haram menjawab salam dari ahli bid'ah. Lho ngono iku piye modele? Ngaji ning ndi? Dikono meneh dijak ngaji. Ayo ngaji yuk. Begitu dijak ngaji lah kok takon gini. Kiai ini gawe jenggot apa ora? Dijawab Pak Yainya Pak Profesor Doktor bla 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 bla. Gak gawe jenggot, dia langsung ini. Saya tidak mau ngaji dengan ustadz yang tidak berjenggot. Mulai. Ono wong gini. Itulah pentingnya akhlak itu di situ. Halo. Kayak awal-awal ini dianggap ahlus subhat. Jadi nggak kupluk ngene iki jarine gak oleh. Sembuh karepmu aku gitu. Halo. Ono meneh dikono meneh. Tak ceritani ngono-ngono saya ngerti gitu. Ada mubalik kita. Iku mari ngadiri bubuan. Lah jenenge wong bubu dhek gawe klambi batik, marung gawe kupluk model ngene iki. Karena biasa ngisi di situ. Akhirnya pas begitu mampir di situ didampuk jadi imam. Ya, dia jurusannya S2 agama, Pak. Dia akhirnya ngimam dipakai baju batik. Sing diburi langsung ngomong, saya tidak akan makmum kepada imam yang pakai baju batik, nggak nyunah, mulai deh. Lo ada yang model-model menunggu ibu, jadi ojo hera, itu loh. Jadi hati-hati. Makanya memang kita ini yo belajar itu sing proporsional, sing sering-sering piknik ke kitab para ulama, kitab madzhab Syafi'i, kitab madzhab Hambali, kitab madzhab Hanafi, kitab madzhab Hambali, banyak kitab-kitab itu. Ben wawasane luas, ojo gawe kacamata kuda. Lain jenengan gawe kacamata kuda yang mek lurus tok wae. Clear? Didahulukan akhlak apa perbedaan pendapat? Akhlak, tapi tetap kita sebagai warga ini ya tetap pakai prinsip. Saya pakai prinsip ini. Ya dah, saya pakai prinsip ini, tapi tetap pakai akhlak dengan orang yang berbeda. Gitu loh. Saya di rumah juga begitu, pakai prinsip. Enggak ya enggak. Tapi saya juga gak gelem ngelok-ngelok nih. Masya Allah, gak tahu teko tapi jadi berkat bal-balik nyantolai nang omah. Enggak orang sing ngomong ini gak tahu teko tapi berkatnya gelem. Ya sejenengan itu loh Pak. Enggak ya enggak wis itu loh. Mohon maaf saya enggak. Tapi saya juga enggak ngelok-ngelok nih mereka. Saya menghormati mereka melakukan itu. Wis lana amaluna walakum amalukum. Saya begini jenengan begitu. Jenengan yocok ngelok nih aku yo ora ngelok nih sampean.
Sampean ojo ngatakan saya Wahabi, saya juga tidak akan ngeloni sampean ahlul bid'ah. Wis terserah. Tapi kalau ingin ngomong-ngomong secara baik, ilmiah, hadis, kitab A, kitab B, kitab B, monggo. Segitu aja kok repot ya. Akhirnya ya baik, jalan bareng-bareng. Sampean gawe sarung, aku gawe celana. Kan gitu toh Bu. Sampean gawe belangkon, aku gawe koplo iki. Tapi tetap akidahnya Tuhan satu, Muhammad cuma satu. Jangan gak melok, gak apa-apa. Itu saling. Inilah yang kita sebut dengan wal khilaf. Ilmu tentang perbedaan pendapat yang kita sebut dengan fikih ikhtilaf, dan itu akhlak. Itu akhlak. Clear ya Bu? Halo? Bisa logo ya. Jangan di masyarakat itu eksklusif apa mecoco. Biasanya sing akeh itu kemelinti, sok-sokan, eksklusif. Dijak salaman nih kadang ya ora gelem. Dijak ngaji lek duduk ustaz gak gelem teko. Wis molah engko maling ngrasani wong terus. Watibi, belajar ilmu kedokteran. Wadawawin, itu kayak semacam prosa-prosa begitu loh. Wal ash'ar, syair-syair. Wanujum, ilmu perbin, astronomi. Wal arut, ilmu arut. Ini angel kata ngomong ilmu arut si model piye. Ilmu nahwi dan ilmu nahwu. Wat tasrif dan ilmu tasrif. Ghairu tadyihil umuri, tidak menyia-nyiakan umur. Maksudnya apa? Kalau kita itu belajar A, belajar B, belajar C, belajar D di dalam masalah keagamaan, itu tidak bisa dikatakan menyia-nyiakan umur. Malah justru itu menghiasi umur kita. Nanti le dihisab di yaumul qiyamah. Umurmu kok gawe apa? Aku ngaji di Ar-Ruhama. Umurmu kamu buat apa? Saya belajar tentang fikih ikhtilaf. Umurmu buat apa? Saya belajar nahwu shoroh. Umurmu buat apa? Saya buat belajar tafsir Al-Quran. Nah itu catatane nahwu, shoroh, tafsir, akhlak, tauhid. Catatane ngono tok dirapotin nanti di yaumul qiyamah. Atau ini dibuka serwet, ngerasani, ngerumpi, nyelatu uang, ngamplengi uang, ngentit, nyolong, korupsi. Masya Allah. Milih sing di jenengan. Kira-kira catatannya sing di. Sing pertama ya alhamdulillah. Tutup sing kedua Bu ya. Kawani. Jenengan dibuka serwet, oh iya sih. Ket eling aku ben ngerasani di Ar-Ruhama. Ustadku tak rasani. Ustadnya iso dirasani ya. Apa maneh wong liya ya. Iki ustadnya kaya itu ngadus Pak. Wis ya, saya kira cukup ya Pak ya. Nggih, monggo. Masalah yang tadi. Silakan sekarang saya bukan sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah menolak salaman tadi. Masalah apa Pak? Tidak mau diajak salaman. Oh iya. Itu tapi bukan di dalam suasana umum itu. Itu waktu Jumat, khutbah Jumat lagi berlangsung, kita fokus, ada yang datang, tidak disalami, di kadang marah. Bagaimana? Oh, nggih. Bagus. Baik. Pak apa ono salaman sing oleh, ono salaman sing gak oleh. Iki mlayu nang pikir malian. Engko tentu akhirnya jawabannya gini. Ustaz, lek wis mari assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi, salaman oleh apa ora? Lu maling ngono kok akhirnya. Jadi yang saya maksud tadi berkenaan tidak mau salaman itu kasusnya muncul.
ada seorang yang kemudian bilang sama saya, Ustaz, saya duduk Ustaz di situ, dan di situ ada kelompoknya Ustaz. Yang disalami ya kelompoknya, kita ini tidak pernah disalami. Dan mereka tidak mau duduk dengan kita karena dianggap bukan kelompoknya. Itu yang saya maksud. Jadi kalau untuk salaman, selama memang itu tidak ada dalil yang melarang, kenapa tidak? Dan bahkan kalau ada seorang muslim ketemu, dia bermusafahah, maka apa? Sebelum dia berpisah, dosa-dosanya dua orang ini oleh Allah digugurkan. Sebenarnya bermusafahah, bersalaman itu hukumnya disunnahkan dan dianjurkan, diperintahkan. Ketemu yang baik itu musafahah sambil mengucapkan assalamualaikum. Nah, ada orang-orang tertentu yang gak gelem ngono kuwi karena dianggap duduk kelompoknya, dianggap duduk golongannya. Pas ketika saya ceramah di sebuah masjid, ada kelompok eksklusif, gak gelem baur dengan mereka, ngelumpuk di sana pojok, ngomong dewi-dewi, gak gelem mendengarkan khutbah, dan juga gak mau ke orang-orang sebelah sini. Dan fisiknya khas mereka itu yang saya maksud. Tidak mau salaman itu konteksnya apa? Eksklusif. Kalau kita bukan orang seperti itu, wong kita kalau salaman itu bisa menggugurkan dosa. Tapi kalau untuk masalah yang fikih tadi berkenaan dengan mari salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru salaman itu sudah tidak perlu kita bahas. Sudah. Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah memutuskan, dan monggo dibaca bagaimana keputusan tarjih, itu aja. Tapi di sini kita ngaji bukan ngaji fikih, tapi ngaji akhlak, itu saja. Emangnya kita ini opo ya jadi orang yang eksklusif untuk salaman milih-milih. Tapi kalau untuk kelawan jenis memang harus. Kalau kelawan jenis memang enggak boleh. Gitu ya. Clear ya? Sedikit lagi. Nggih, monggo. Yang pertama tadi silakan mengingat manusia. Ya, khaira yara. Apapun yang saya tanyakan buat salah karena apa bisa dimasukkan manusia ke neraka. Ya, jenengan pernah membaca sebuah hadis, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Pernah? Oh, belum pernah. Jenengan buka di kitab Qasasun Nabawi, termasuk ada wanita yang masuk surga gara-gara memberikan minum seekor anjing. Dan juga mungkin di Fathul Majid, di kitab Fathul Majid, jenengan mungkin pernah membaca ada orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Pernah baca? Lah, itulah pentingnya ngaji. Ada seorang wanita, dia ini ngingu kucing. Kucingnya itu cuma diikat, ya gak dikei pangan, gak dikei ngombe, sampai kucingnya mati. Allah gak ridho, dimasukkan ke dalam neraka. Itu hadisnya sahih. Ada seorang laki-laki yang ketika setiap lewat di situ, ada dua orang yang di situ itu, kalau ada orang lewat di situ harus mempersembahkan sesuatu yang punya patung. Akhirnya ada dua orang lewat. Yang satu orang itu dikatakan, kamu harus mempersembahkan kepada patung ini, kalau enggak boleh lewat. Orang ini kemudian bilang, saya tidak akan mempersembahkan apapun kepada selain Allah. Cari lalat, enggak, meskipun saya kalau lalat dipaten mati. Orang yang kedua golek laler, wis entuk laler iku mah ditokne dikekno ning patung di ngarepe plek. Mati nantinya. Oleh Allah dari itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga pertanyaan jenengan,
ketika ada orang yang melakukan dosa sekecil apapun, apakah dia bisa masuk ke dalam neraka? Ketika Allah tidak ridho, ketika Allah tidak mengampuni dosa itu bisa. Tapi ya Allah tetap Ghafurur Rahim. Ada orang yang membunuh 100 orang, ya toh, ternyata dia bisa masuk surga, tapi ya cuma tembok. Itu loh Pak. Allah itu fa'alul lima yurid. Maka ada dalam bahasa kita dosa itu menurut kita cuwilik, tapi di mata Allah itu besar. Kebaikan itu juga begitu. Menurut kita kebaikannya remeh, tapi di sisi Allah kebaikan itu yang justru menurunkan rahmat. Ada orang yang rutin sholatnya banyak, rutin puasanya banyak, rutin sodako yakeh, masuk neraka kok Pak. Gara-gara apa? Ini masih ingat hadisnya ya? Gara-gara iki nih loh rasa ditoto. Sholatnya akeh, posonnya akeh, sodako akeh, mlebu neraka itu Pak. Maka jangan sekali-kali meremehkan sekecil apapun kebaikan, sekaligus jangan meremehkan sekecil apapun kejelekan, karena kebaikan kejelekan di mata Allah itu begitu luar biasa. Clear ya? Oke. Jangan-jangan tahajud kita tidak bisa memasukkan ke surga. Ya betul itu ya. Jangan-jangan. Tidak ada ibu. Itu ada bapak-bapak satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan arti dari Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Allahu Akbar dan Allahu Akbar itu apa sama? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, ya nggak sama. Kalau pakai kol-kolah itu berarti kof, ya, akbar berarti nanti kof, ba dan roh. Kalau dibaca akbar itu berarti artinya menguburkan. Leono wong mati dikuburno, bahasa Arabnya akbar. Makanya kuburan itu disebut makbar. Jenengan sering mengucapkan kuburan. Tapi kalau jenengan mengatakan akbar itu harus pakai huruf kaf. Ada hamesnya sedikit, tapi gak boleh mantul. Namanya saja hames, ada sesuatu yang sifat huruf. Maka beda antara akbar dengan akbar itu beda. Kalau pakai huruf kaf berarti Allah Maha Besar. Hati-hati jenengan ngimami Allahu Akbar. Lah berarti Allah menguburkan. Lha piye modele? Makanya lek milih imam sing tenanan. Jadi gak boleh akbar. Ini terjadi di kampung kami. Oh, Masya Allah. Makanya untuk jadi imam itu kudu diseleksi. Apalagi memakai mesti kol-kolakan di dawak pisan. Allahu Akbar. Apa artinya tambah? Gitu gitu. Makanya jadi imam itu kudu diseleksi, kudu di training. Kalau di sini tidak pernah terjadi ya. Di sini tidak ada. Saya kira cukup ya. Sampun 7:30 katanya jenengan mau halal bihalal juga. Ya makanya tak delok jilbabe podo. Ya, jilbabe podo. Oh ya wis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Andai kata ada dalil yang salah, andai kata ada kata-kata yang tidak berkenan,
Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.